Jangan lupa, karena kita juga punya hitung cepat Litbang Ya, Kompas di War Room. forum ya. Nanti kita akan ajak Anda dan kami akan ajak Anda langsung ke War Room untuk melihat bagaimana situasi dan juga kondisi hitung cepat Litbang Kompas bersama dengan rekan saya Jihan Novitasari. Silahkan Jihan. Ya, Disti dan juga Marius, saudara sekalian, di momentum Pilkada Serentak 2024 ini Kompas kembali hadir berperan serta dalam mengawal pesta demokrasi di negeri ini, di mana di Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan di 545 daerah yang mencakup Pilkada Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Litbang Kompas kembali menyelenggarakan rangkaian survei, riset pilkada, dan juga ada hitung cepat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas. Dan saat ini saya berada di War Room atau Pusat Data Litbang Kompas yang berada di Menara Kompas Jakarta, di mana di ruangan ini Anda lihat bersama di layar kaca Kompas TV saat ini tim validator dan juga tim verifikator sedang bekerja, di mana mereka sedang menginput data dari pewawancara yang berada di lapangan, di mana data-data tersebut yang masuk kemudian dikonfirmasi kembali dan dicek lagi keakuratan atau keakurasian data tersebut untuk nantinya diolah dan diinput dalam hitung cepat yang nantinya akan dirilis pada sore nanti. Dan terkait dengan hitung cepat, kita akan berbincang dengan peneliti Litbang Kompas yang sudah hadir bersama saya di Studio 2 Kompas TV. Ada Mas Rangga Eka Sakti. Selamat pagi, Mas Rangga. Selamat pagi, Mbak. Baik, Mas Rangga, ini Litbang Kompas kembali menyelenggarakan rangkaian survei, riset pemilu, dan juga hitung cepat. Namun sebelum kita membahas hitung cepat, ini saya mau tanya terlebih dahulu terkait dengan Pilkada Serentak, khususnya di Jakarta terlebih dahulu ya, kita akan bahas di Jakarta. Ini di Jakarta kalau kita lihat ada partai pemenangan di Pileg kemarin 2024 ini sudah ketahuan, ada PKS seperti itu ya. Bagaimana kalau dilihat dari riset pemilu yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini, apakah kecenderungan dari pemilih di Jakarta ini akan berpengaruh juga dengan kemarin yang mereka pilih partainya di Pileg dan juga Pilpres 2024 kemarin? Oke, Mbak. Jadi memang kalau misalnya kita lihat konteks yang lebih luas sedikit ya, bahwa di Pilkada Jakarta kontestasinya itu sebenarnya masih cukup ketat begitu ya, terutama di paslon nomor urut 1 Pak R.K. Suswono dengan paslon nomor urut 3 Pak Pramono dan Rano Karno. Nah, di sini memang everybody masih bisa unggul gitu. Jadi kita memang masih menunggu sampai detik-detik terakhir. Cuma tadi menarik ya, Mbak, ketika kita misalnya tadi membahas soal pileknya begitu ya. Memang di sini kan kita melihat ada dua kubu yang diametral begitu ya. Di satu sisi ada kelompok Kim ya, kalau kita bisa bilang, termasuk di situ ada PKS, kemudian ada Golkar, Gerindra begitu ya, yang mengusung paslon nomor urut 1 begitu ya. R.K. Suswono. Betul. Nah, di sisi yang sebelah satunya begitu ya, itu ada PDIP sebagai salah satu partai yang juga perolehannya cukup besar di DKI. Nah, ini kan juga menarik kan kalau kita misalnya lihat. Namun kembali lagi, ketika kita coba lihat kira-kira bagaimana aliran suara dari para pemilih partai-partai ini, itu ternyata tidak semuanya sama begitu, Mbak. Jadi tidak terjadi yang namanya tadi ya, straight ticket voting. Jadi ketika pilihan di legislatifnya sama, kemudian paslon yang diusungnya juga otomatis sama. Begitu, Mbak, kurang lebih. Oke, ini kan kalau tadi juga menarik sekali. Jadi memang partai pengusung dari R.K. Suswono dan juga Pram Rano ini adalah 3 partai besar pemenang Pileg 2024 di Jakarta. Nah, bagaimana kecenderungan dari pemilih ini? Apakah memang mereka akan solid memilih partai yang sama dan juga mereka memilih paslon yang diusung dengan partai yang sama? Nah, gini, Mbak. Jadi kalau kita lihat yang konteks Pilkada DKI sekarang, sekarang itu ada 2 tren yang berbeda. Di kelompok pemilihnya paslon nomor urut 1, dari data terakhir kita ya, survei Teropong Jakarta, itu terlihat bahwa konsolidasi suara pemilih partai-partai pengusung yang memang relatif lebih besar kan, di situ ada 9 partai begitu, Mbak ya. Itu masih relatif tersebar begitu ya, tidak murni mengalir mayoritasnya ke paslon nomor urut 1 begitu. Nah, tren yang berbeda justru terjadi di paslon nomor urut 3, meskipun hanya didukung oleh partai besarnya PDI ya, itu suaranya relatif lebih utuh masuk ke Pramono, Rano Karno.
Artinya suara atau pendukung dari PDP ini solid untuk mendukung Pramrano. Betul. Nah, kalau kita tarik ke konteks pilkada sekarang, kontestasinya itu kan bagaimana memperebutkan undecided voters yang masih cukup besar di situ ya Mbak, sekitar 23,8%. Nah, dari 23,8% ini tantangan paslon nomor 1 dan nomor urut 3 tadi agak berbeda kan jadinya. Di satu sisi, di paslon nomor urut 1, dalam waktu dari hasil survei kita sebelumnya ya, sekitar 1 bulan atau 3 minggu itu, bagaimana mereka bisa mengkonsolidasi potensi suara yang sebenarnya besar, tapi tadi ya masih tercerai-berai gitu. Sedangkan di sisi lain, bagi paslon nomor urut 3, bagaimana mereka tuh bisa menjaga suara yang mereka sudah cukup cakap begitu ya, menjaganya. Nah itu bagaimana kira-kira nanti ya, kita tunggu nih sampai sore nanti lah ketika situasi sudah mulai lebih jelas begitu Mbak. Ini juga menarik kalau tadi kita berbicara soal dari pengaruh partai gitu ya untuk tiap paslon di Pilkada Jakarta ini. Ini juga ada endorsement, kita bisa katakan bahwa memang paslon nomor urut 3 Pramrano ini juga dapat dukungan dari mantan gubernur Jakarta sebelumnya ada Anies Baswedan. Sementara kalau RK Suswono ini juga dapat dukungan dari Presiden Prabowo dan juga ada Presiden Jokowi. Nah ini bagaimana, apakah memang endorsement dari tokoh-tokoh yang memang punya suara juga gitu ya, pencinta dan pendukungnya juga di Jakarta ini akan berpengaruh pada pilihan mereka pada paslon-paslon yang ada di Jakarta ini? Ya, jadi memang faktor endorsement itu bisa jadi salah satu yang bisa mendorong elektabilitas ya Mbak ya. Karena memang tadi ya, kalau kita coba lihat cukup besar juga proporsi, paling tidak sepertiga ya, itu proporsi orang yang perlu untuk diyakinkan begitu kan terhadap pilihannya, sehingga endorsement itu bisa jadi berpengaruh ke elektabilitas. Namun kita coba cek Mbak, ada 4 nama begitu ya yang kita coba cek di survei kemarin. Ada nama Pak Jokowi, ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Anies dan juga Pak BTP. Nah dari situ memang terlihat variasinya ya, mulai dari Pak Jokowi itu sekitar 47% pertimbangannya, kemudian Pak Prabowo itu sekitar 50%, kemudian Pak Anies itu 46%, sedangkan Pak Ahok itu sekitar 39%. Nah di sini kita bisa melihat bahwa tadi ya sekitar 24% masyarakat yang masih belum menentukan pilihan, itu kan terbagi Mbak, ada kelompok yang memang dia relatif lebih dekat dengan kelompok muslim gitu misalnya. Ada kelompok yang mungkin dia lebih modern atau urban begitu ya. Nah ini kemudian faktor endorsement tadi bisa saja berbeda-beda Mbak pengaruhnya di tiap kelompok pemilih begitu. Kalau peluang dari masing-masing paslon ini dengan endorsement yang sudah mereka dapatkan ini bagaimana, untuk tadi kan ada masih banyak pendukung yang masih belum menentukan apakah harus memilih siapa paslonnya. Ini gimana dengan endorsement tersebut? Nah, endorsement tadi itu memang berfungsi untuk meyakinkan ya Mbak. Jadi kelompok-kelompok yang masih belum teryakinkan ini, nah itu tadi bagi kelompok yang mungkin relatif lebih dekat dengan kelompok yang muslim, mungkin endorsement dari Pak Anies. Ini kan survei sebelumnya itu kita sebelum ada endorsement dan pergerakan-pergerakan dari tokoh-tokoh tersebut ya Mbak ya. Nah mungkin tadi ya di kelompok yang muslim mungkin atau pemilihnya Anies sebelumnya begitu ya, itu mungkin akan terpengaruh dengan endorsement yang diberikan oleh Pak Anies begitu. Termasuk juga dengan mungkin di sini beririsan juga dengan para pemilihnya PKS nih. Nah itu kunci pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa pengaruhnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini juga masih cukup besar nih di sini, begitu kan. Jadi meskipun tadi ya secara angka itu variatif, taruhlah misalnya Pak Prabowo itu sampai 49,7% pengaruhnya, kemudian Pak Jokowi itu 47%. Secara angka lebih besar dibandingkan dengan Pak Anies. Kalau hitung-hitungan di atas kertas ya memang akan lebih banyak gitu ya mendukung. Betul, tapi bukan berarti kemudian itu langsung ditranslate atau ditranslasi menjadi elektabilitas. Karena tadi pengaruh dari endorsement ini di tiap kantong suara itu kan berbeda begitu Mbak. Nah kalau kita tarik lagi di kesimpulan yang sebelumnya ya, bahwa tiap pemilih partai tadi kan tidak semuanya utuh begitu Mbak. Jadi setiap balong-balong pemilih ini itu berbeda nih faktor endorsementnya. Jadi bisa jadi at the end of the day secara angka mungkin beda, tapi kekuatannya bisa jadi masih berimbang nih.
Begitu kesimpulannya, Mbak. Oke, jadi memang kita masih lihat gitu ya, walaupun Betul. memang kekuatannya sama kuat gitu ya, partai pendukungnya juga sama-sama kuat di Jakarta untuk paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 ini. Nanti kita lihat ini seperti apa nanti, ini masih banyak berubah gitu ya, karena Ya. memang proses pemungutan suara juga masih berlangsung. Betul. Dan kita sekarang berbicara tentang nih jelang penghitungan cepat, ini bagaimana Litbang Kompas melakukan penghitungan cepat di wilayah Jakarta, berapa banyak sampel yang memang disebar di TPS di Jakarta. Ya Mbak, jadi di Jakarta sendiri, kalau secara total ya dari Jakarta, Jawa Barat, dan lain-lain itu kan ada 1.600. Di Jakarta ini kita menyebar ada 400 TPS ya, dan itu kita coba ambil sampelnya secara multi-stage random sampling, kemudian kita jaga tingkat kepercayaannya ya 95%, margin errornya kita jaga di bawah 1% begitu. Dan dari situ memang terlibat ratusan bahkan hingga ribuan tenaga lapangan gitu Mbak, yang memang berkontribusi sekali gitu dalam menjamin dan menjaga hasil pilkada ini. Lagi-lagi kita informasikan juga bahwa memang hitung cepat yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini untuk menjaga independensi Betul. dari hasil yang dikeluarkan nanti ini pendanaannya Murni. mandiri ya, secara mandiri dilakukan oleh Harian Kompas seperti itu Betul. ya. Baik, terima kasih atas informasinya dan juga perbincangannya Mas Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas.